Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7352 sampai bab 7353. Chen Er, kamu adalah kepala keluarga Ye, dan semua yang ada di keluarga Ye mematuhi perintahmu. Ye Zongquan, tentu saja, mematuhi Ye Chen tanpa bertanya. Karena telah melepaskan jabatan kepala keluarga, kecil kemungkinan dia akan keberatan. Terlebih lagi, dia sangat menyadari bahwa keluarga Ye saat ini, di mata Ye Chen, telah direduksi menjadi sesuatu yang remeh, seperti segenggam melon dan kurma. Belum lagi, jika Ye Chen bersedia mengambil satu pil peremajaan dan menjualnya, uang yang diperoleh kemungkinan akan menyaingi seluruh aset keluarga. Pada saat itu, Ye Changmin, setelah merapikan riasannya dan sedikit menenangkan emosinya, bergegas kembali. Begitu dia duduk, dia diam-diam mulai menyeduh dan menuangkan teh untuk semua orang tanpa sepatah kata pun. Ye Zongquan berkata kepadanya, "Changmin, Chen Er berencana untuk mengadakan upacara peringatan leluhur di Gunung Yeling selama Qingming. Dia bermaksud menggunakan kesempatan itu untuk membangunkan anggota keluarga Ye dengan baik." Ye Changmin agak terkejut. Meskipun peringatan leluhur diadakan setiap tahun, mengapa Ye Chen berencana untuk mengacaukan segalanya lagi melalui peringatan itu? Namun, dia tidak berani menyuarakan keraguan apapun. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi serius, sangat wajar bagi Chen Er untuk ingin mendisiplinkan anggota keluarga Ye. Bagaimanapun, orang-orang ini telah bertindak terlalu jauh selama bertahun-tahun. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa persatuan yang Anda lihat di keluarga lain. Ye Chen berkata dengan tenang, kali ini, aku berencana untuk menerapkan sistem penghargaan dan hukuman yang jelas, memadukan kebaikan dengan wewenang. Bagi mereka yang dapat memprioritaskan kepentingan keluarga Ye secara keseluruhan di atas kepentingan mereka sendiri, aku tidak hanya akan memberi mereka lebih banyak sumber daya dan manfaat, tetapi aku juga akan menawarkan dukungan di bidang lain. Namun, jika ada yang masih berani mengutamakan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan keluarga, aku akan menendang mereka keluar dari keluarga Ye tanpa ragu-ragu. Ye Zongquan mengangguk, itu wajar saja. Aku terlalu lunak pada mereka sebelumnya. Aku selalu berpikir bahwa karena keluarga Ye secara keseluruhan baik-baik saja, tidak perlu terlalu keras pada mereka yang di bawah, membiarkan semua orang menikmati hidup yang nyaman. Namun, ketika musuh yang kuat datang mengetuk, aku menyadari bahwa semakin baik aku kepada orang-orang kita sendiri, semakin jauh pula mereka dariku. Terkadang, keluargamu sendiri akan memperlakukanmu seperti orang yang mudah ditipu. Semakin kamu akomodatif, semakin buruk mereka. Ye Changmin tiba-tiba merasa sedikit tersadar dan berkata dengan rasa bersalah, ayah benar. Dulu aku juga selalu memikirkan kepentinganku sendiri. Dulu ketika kakak keduaku memprovokasi keluarga Rothschild, kakak tertuaku diam-diam menggalang dukungan untuk melawannya, ingin mengusirnya dari keluarga. Argumennya adalah bahwa hanya jika kakak kedua meninggalkan keluarga Ye dan memutuskan semua hubungan, kita dapat menghindari risiko pembalasan dari keluarga Rothschild. Kalau tidak, jika mereka berperang dengan keluarga Ye, kita semua akan menderita kerugian besar. Saat itu, yang bisa kupikirkan hanyalah diriku sendiri. Aku merasa bahwa, meskipun aku seorang putri, sebagian aset keluarga Ye adalah milikku. Jika kekayaan keluarga menyusut, harga diriku juga akan ikut terpuruk. Kemudian, ketika Wan Po Jun mengancam akan menyerbu Gunung Yeling, baik kakak tertua saya maupun saya menganjurkan untuk menyerah. Bahkan jika itu berarti menyerahkan setengah dari kekayaan keluarga, setidaknya kami dapat menyimpan setengah lainnya. Saat itu, yang saya pedulikan hanyalah diri saya sendiri. Saya tidak ingin berakhir tanpa apapun, saya juga tidak ingin menderita kerugian apapun. Pada titik ini, Ye Changmin tidak dapat menahan air matanya.
Sambil tersedak, dia berkata, hal yang paling aku sesali sekarang adalah tidak berdiri bersama kakak kedua saat itu. Sekarang setelah dia pergi, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta maaf padanya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Emosi Ye Changmin kembali tak terkendali saat itu. Mengingat masa lalu dan posisinya yang canggung saat ini, dia merasa menyesal, malu, dan sedih luar biasa. Karena tidak dapat menahan diri, dia pun menangis. Ye Chen tahu dia tidak berpura-pura. Tampaknya bibinya akhirnya bertobat dengan sungguh-sungguh. Mengakui kesalahan sudah merupakan langkah maju yang signifikan. Ye Chen menghela napas pelan. Melihat kue teh PUR di sebelah nampan teh Ye Changmin, dia bertanya, "Bibi, di mana pisau teh untuk teh PUR?" "Pisau teh?" Ye Changmin tertegun sejenak, lalu cepat-cepat berkata, "Chen Er, kalau kamu mau PUR, aku akan menukar panci dan menyeduhnya untukmu." "Tidak perlu," Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, "aku hanya perlu meminjam pisau teh." Ye Changmin mengambil pisau teh perak dari bawah meja teh. Bentuknya seperti mata panah dari zaman dahulu, pisau itu terutama digunakan untuk mencungkil kue teh PUR yang keras. Ye Chen mengambil pisau teh dan dari sakunya, mengeluarkan pil permajaan. Saat pil itu muncul, Ye Zongquan benar-benar terkejut. Ye Changmin tidak bereaksi secepat itu. Dia belum pernah minum atau melihat pil permajaan sebelumnya, jadi dia tidak begitu menyadari maknanya. Ye Zongquan merasakan jantungnya berdebar kencang, denyut nadinya mengalir deras ke tenggorokannya. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Ye Chen menggunakan pisau teh untuk mengiris pil permajaan menjadi dua bagian di tengah. Aroma obat yang segar memenuhi udara. Ye Chen menyerahkan separuhnya kepada Ye Zongquan dan berkata, "Kakek, aku sangat berterima kasih karena kau telah menyerahkan posisi kepala keluarga kepadaku. Di masa depan, aku mungkin tidak punya cukup waktu untuk berada di sisimu, tetapi yakinlah, apapun yang terjadi di masa lalu, selama kau berdiri bersamaku sekarang dan di masa depan, aku akan memberimu rasa hormat dan perhatian yang pantas untukmu." Ye Zongquan gemetar karena kegembiraan. Dia tidak pernah membayangkan akan memiliki kesempatan lagi untuk menerima pil permajaan. Meski hanya setengahnya, ini benar-benar melampaui ekspektasi terliarnya. Diliputi kegembiraan, dia mengulurkan tangannya yang gemetar, mengambil setengah pil dari Ye Chen, dan dengan bersemangat menyatakan, "Chen Er, jangan khawatir. Aku tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Mulai sekarang, aku akan berdiri di sisimu tanpa ragu-ragu." Ye Chen mengangguk sedikit. Hubungannya dengan kakeknya tidak lagi hanya sebagai cucu dan kakek, tetapi juga sebagai penguasa dan rakyat. Meskipun dia adalah kakeknya, dalam konteks keluarga Ye Chen adalah kepala, dan dia harus menyelaraskan dirinya dengan Ye Chen. Keluarga Ye besar dan kacau, tidak memiliki rasa persatuan selama bertahun-tahun sejak kematian ayahnya. Ye Chen tahu bahwa ia harus membangun citra positif di mata mereka, menunjukkan kepada mereka manfaat berdiri di kubunya. Kemudian, dia melirik sisa setengah pil permajaan dan berbalik menatap Ye Changmin di sampingnya. Ye Changmin, dengan air mata mengalir di wajahnya, tiba-tiba menyadari Ye Chen sedang menatapnya. Jantungnya berdebar kencang karena kegugupan yang tak tertandingi. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Chen dengan setengah pil itu. Akankah dia menyimpannya, atau memberikannya padanya? Meskipun dia tahu kemungkinan Ye Chen memberinya pil permajaan sangat kecil. Kakeknya mematuhinya sepenuhnya dan hanya mendapat setengahnya, dia telah menentangnya begitu lama dan memiliki sedikit kesempatan untuk membuktikan kesetiaannya sejak datang, apakah dia benar-benar akan memberinya setengahnya juga? Pada saat itu, Ye Chen menatapnya dan berkata dengan tenang, "Bibi, aku menyimpan setengah dari pil permajaan ini untuk keluarga Ye. Siapapun yang benar-benar dapat mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingannya sendiri, aku akan memberikan setengahnya kepada mereka." Bersambung.